Ya, kita mulai saja. Yang hadir baru sekitar 10. Kita mulai saja tentang perkuliahan Fisika Terapan 1 yang berjudul Kinematika, Dinamika, dan Kerja dan Energi. Kita hubungkan ke PowerPoint. Pengertian kinematika dan dinamika. Yang dimaksud kinematika adalah cara menyelidiki dan menyatakan gerak benda tanpa memandang sebab musababnya. Sebab musababnya itu dapat berupa suatu gaya. Dan ini ada yang mau masuk. Kemudian yang dimaksud dinamika, jadi karena adanya tarikan atau dorongan yang disebut gaya, laju dan arah gerak benda dapat berubah jika kita mengetahui bagaimana suatu benda bergerak. Kita akan dapat menentukan gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut. Bagian mekanika yang mencari hubungan antara gaya dan gerak kita sebut dengan dinamika. Kinematika benda yang akan dibahas meliputi gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, memadu gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Yang keempat, gerak vertikal, dan kelima, gerak melingkar beraturan. Pada gerak lurus beraturan, memiliki persamaan S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak, V adalah laju, dan T adalah waktu. Terkadang juga S sebagai perpindahan, V kecepatan, dan T waktu. Kalau S sebagai perpindahan, T kecepatan, maka merupakan suatu besaran vektor. Dapat juga dirumuskan bahwa delta S sama dengan V kali delta T, di mana delta S itu adalah interval perpindahan atau interval jarak. Karena ada jarak mula-mula dan kemudian ada jarak akhir. Kemudian yang V juga bisa diperoleh dari delta S dibagi delta T. Jika kita buatkan grafik, maka grafiknya melalui 0,0 dengan sudut kemiringan V tangan alfa, di mana S-nya adalah sebagai sumbu Y dan T-nya sebagai sumbu X. Untuk gerak lurus berubah beraturan, VT sama dengan V0 plus A kali T, di mana VT adalah kecepatan akhir,
fenol kecepatan awal, A percepatan, T adalah waktu. Percepatan ini bisa diperlambat dengan notasi tanda diganti min, sehingga percepatan dapat dirumuskan PT dikurangi V0 dibagi T dikurangi T0. Jadi T kecepatan akhir, T0-nya T adalah waktu akhir, T0-nya adalah waktu awal. VT yang kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Atau bisa disingkat delta V dibagi delta T. Perumusan ini jika digambarkan pada grafik, maka pada sumbu Y-nya adalah kecepatan, pada sumbu X-nya adalah T, maka di dalam grafik memotong pada sumbu Y, yaitu pada titik V0. Jadi tidak melalui titik 0,0. Sedangkan pada S, yaitu jarak, sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ini jika dibuatkan suatu grafik maka berbentuk mendekati kayak parabola. Ntar ada yang mau masuk. Demikian juga pada S ini, A-nya ini percepatan, dan kalau perlambatan tandanya min. Untuk gerak vertikal, maka percepatannya yang bersimbolkan huruf A diganti dengan G, yaitu percepatan gravitasi dengan nilai 9,81 meter per detik kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi VT sama dengan V0 plus minus G kali T. Plus itu kalau bendanya dijatuhkan dari atas, dan min kalau bendanya dilempar dari bawah ke atas. Dan untuk S kita ganti dengan ketinggian sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Memadu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dalam memadu dua gerak ini, gerak yang pada sumbu X adalah V kali T, sedangkan gerak lurus berubah beraturan Y sama dengan V0 T plus minus setengah GT kuadrat. Jadi pada gerak yang memadu gerak ini berbentuk parabola. Di mana pada sumbu Y untuk gerak lurus berubah beraturan dan pada sumbu X adalah gerak lurus beraturannya. Kemudian yang kelima adalah gerak melingkar beraturan. Belum ada tulisannya. Gerak
Pada gerak melingkar beraturan, misalkan pada suatu putaran tertentu, misalnya pada suatu roda, kita amati titik P, kita beri simbol gitu ya, bergerak pada titik P, bergerak pada kecepatan tetap. V aksen. Kemudian pada P aksen membentuk kecepatan V. Maka perubahan dari P ke P aksen ini kita gambarkan vektor, yaitu ada perubahan kecepatan yang kita sebut delta V. Ini kebalik ya, seharusnya ini V, yang ini V aksen ya. Kemudian jarak tempuhnya adalah delta S. Maka kita bandingkan antara delta S dengan jari-jari. Ini delta S berbanding jari-jari. Demikian juga delta V kita bandingkan dengan V. Kemudian kiri dan kanan kita bagi delta T. Ini V-nya kita bawa ke ruas kanan sehingga didapat persamaan ASP, di mana ASP adalah percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi R. Pembahasan berikutnya adalah dinamika gerak benda. Dinamika gerak benda ini terdapat hukum yang namanya hukum Newton. Ada 4 hukum Newton, yaitu hukum 1 Newton, di mana jumlah gaya F sama dengan 0 atau hukum kelembaman. Hukum 2 Newton, jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa kali percepatan atau sama dengan perubahan momentum dibagi perubahan waktu. Di mana momentum itu adalah massa kali kecepatan. Sedangkan hukum ketiga Newton, bahwa gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Hukum Newton tentang gravitasi, ini hukum Newton yang keempat sebetulnya, tapi namanya hukum Newton tentang gravitasi. Ada yang menyingkat menjadi hukum gravitasi. F, gaya sama dengan G itu konstanta, kali massa benda yang lebih besar, kali massa benda yang lebih kecil, dibagi jarak antara dua massa M yang lebih besar dengan massa yang lebih kecil. Penerapan hukum gravitasi ini terjadinya pada pasang surut di laut. Ya. Terkadang permukaan laut naik dan kadang-kadang surut. Karena adanya gaya gravitasi antara massa bumi dengan massa bulan. Kita akan terangkan hukum 1 Newton. Pada hukum 1 Newton, gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah gaya dorong, disingkat F besar, gaya yang berlawanan arah, yaitu gaya gesekan dengan rumus mu kali N. Mu-nya adalah koefisien gesekan, E-nya adalah gaya normal yang arahnya ke atas. Dan W adalah gaya berat, atau kadang-kadang disebut berat benda. Jadi kalau kita menyebut berat benda, maka rumusnya adalah massa kali gravitasi. Di mana M massanya itu adalah, di sini gambarnya mobil, itu massa mobil beserta penumpangnya.
Maka karena berlaku hukum 1 Newton, jadi mobil ini dalam keadaan diam, artinya gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Maaf. Gaya-gaya pada sumbu Y sama dengan 0 dan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0. Sehingga kalau kita operasikan pada sumbu X, F, karena di sebelah kanan itu positif, sebelah kiri min. Min F sama dengan 0, sehingga gaya dorong sama dengan gaya gesekan. Demikian juga arah vertikal, mobil tidak bergerak ke atas atau ke bawah, sehingga N yang ke atas positif, yang ke bawah min, N min W sama dengan 0, gaya normal sama dengan gaya berat. Sehingga gaya gesekannya ini N-nya sama dengan berat daripada mobil itu sendiri. Di mana berat mobil itu sama dengan massa gravitasi. Berhati-hati kalau berat itu massa kali gravitasi, kalau massa itu sama dengan satuannya M, dengan simbolnya M, satuannya kilogram. Hukum 1 Newton dapat diartikan benda dalam keadaan diam. Yang kedua, benda tepat akan bergerak. Yang ketiga adalah terjadinya kesetimbangan statis. Sekarang kita ke hukum 2 Newton. Pada hukum 2 Newton, mobil diusahakan arah vertikal tidak bergerak ke atas maupun ke bawah, sehingga kita didekati nilai sigma Fy sama dengan 0. Di mana Fy itu adalah hasil proyeksi gaya pada arah gerak horizontal ini apabila gaya yang ditarik secara horizontal atau gaya dorongnya adalah membentuk sudut alfa, maka kita proyeksikan ke sumbu Y, itu kita singkat Fy, di mana Fy itu sama dengan F sinus alfa. Ya, sehingga pada arah sumbu Y maka persamaannya menjadi Fy plus N dikurangi berat mobil sama dengan 0. Sedangkan pada sumbu X, gaya yang bekerja pada mobil adalah Fx dikurangi F sama dengan massa kali percepatan. Karena pada hukum 2 Newton ini mobil bergerak dengan percepatan A. Koefisien gesekannya F sama dengan mu kali N. Jadi karena ini bidangnya datar, maka N sama dengan berat mobil itu sendiri. Sehingga gaya gesekannya adalah mu kali massa kali gravitasi. Ya, ini bisa ditambahi. Ya, jadi ini kita tambahi perumusannya sehingga benar. Ya. Di mana mu itu adalah koefisien gesekan, gitu ya. Anda bisa memperhatikan pada koordinat kartesian ini untuk gaya pada sumbu X, kita tulis persamaannya Fx sama dengan F cosinus alpha.
pada sumbu Y, Fy sama dengan F sinus alfa. Penerapan pada hukum 2 Newton, kita berikan suatu contoh untuk mengangkut box, kotak gitu ya, ke dalam truk dengan sudut alfa, maka kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring. Ya, kalau tadi pertama kita contohkan pada bidang datar, maka pada miring kita gambar seperti ini, ya. Gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi, W. Sehingga arah pada sumbu Y bekerja gaya W kosinus alfa dan N. Sehingga pada sumbu Y kita buat persamaan N sama dengan W kosinus alfa. Sedangkan pada sumbu X, yaitu W, ya ini karena berlawanan arah gerak, kita beri tanda min W sinus alfa, gaya gesekannya juga min, ya, sehingga menghasilkan pada sumbu X, F dikurangi W sinus alfa dikurangi F sama dengan M kali A. Ya, jadi persamaannya seperti ini. Beda dengan bidang datar, ya, tadi ini yang datar. Jadi dalam hal bidang miring, ya, ini kalau gaya gesekannya 0, ini dua orang ini tidak bisa naik, ya, bisa terpleset, sehingga mesti harus ada gaya gesekannya. Jadi bidangnya harus jangan licin sekali. Kalau misalkan tadi bidang datar itu berupa suatu kayu, ya, kayu yang berbentuk silinder, ya, maka berlaku persamaan Fx min F sama dengan M kali A. Tapi Fx-nya bukan Fx yang kosinus alfa, ya, karena di sini arah garis gayanya adalah sejajar. Ya, jadi kalau Fx kosinus alfa sudutnya sama dengan 0. Sehingga ini bisa ditulis seperti ini aja ini. Ya, karena sudut gayanya yang bekerja pada benda itu tidak bentuk sudut, kita bisa tulis F saja seperti ini. Sedangkan gaya gesekannya mu kali N, N-nya sama dengan W, massa daripada kayu kali gravitasi. Hukum 2 Newton berlaku juga untuk mesin mobil, misalkan dimatikan pada saat turun ini. Ya, benda misalnya pada saat turun lereng gunung kita matikan, ya, maka gaya yang bekerja pada benda adalah W sinus alfa, W cosinus alfa, karena W-nya selalu menuju ke pusat bumi. Sehingga persamaannya menjadi W sinus alfa min F sama dengan dP per dt. Ya, kalau mesin dimatikan berarti sama dengan 0, ya. Jadi percepatannya itu
dia bergerak bukan karena percepatan daripada dari gaya mobil, tapi karena ada gaya W sinus alfa. Jadi mobil itu turun. Tapi kalau gaya gesekannya sama besar dengan W sinus alfa, ya mobil meskipun pada turunan, mobilnya akan diam, akan tidak bergerak. Jadi kalau W sinus alfanya cukup besar daripada gaya gesekan, maka mobil akan bergerak turun. Ya, ini persamaannya. Ini pada sumbu Y tetap ya sama dengan 0 karena mobil diusahakan arah vertikal tidak bergerak. Sehingga gaya normalnya sama dengan mg kosinus alfa. Sehingga kalau kita dapatkan persamaan ini, maka M-nya, M massa mobil dan penumpangnya bisa dicoret, maka akan didapatkan percepatan mobil ya pada waktu mesin dimatikan sama dengan G dalam kurung sinus alfa dikurangi mu kosinus alfa ya. Jadi bergeraknya bukan karena gaya mobil, karena adanya gaya berat mobil. Ini saya berikan penjelasan. Jika jalan miring dan licin mu sama dengan 0, maka A sama dengan G sinus alfa. Jadi kalau 0 ini ya, maka percepatannya misalkan pada waktu hujan. Biasanya pendekatan jalan miring, licin itu pada waktu hujan kita anggap koefisien gesekannya sama dengan 0. Sehingga percepatannya sama dengan G sinus alfa, kemiringan jalan. Jika jalan lurus, tidak membentuk sudut gaya dorongnya, maka percepatannya A, G sinus 0 sama dengan 0. Ya, maka jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Sehingga mobil dalam keadaan diam. Jika mesin mobil dihidupkan, ada gaya F, maka persamaannya menjadi F plus W sinus alfa dikurangi F sama dengan dP per dt. Ya, seperti ini ya. Ini apabila mesin mobil hidup ya. Ini ada penjelasannya. Nanti mesin mobil mati mana? Oh ya, ini ya. Mesin mobil ya, pada waktu mesin mobil dihidupkan, maka persamaan matematikanya seperti ini. Sehingga percepatannya sama dengan G dalam kurung sinus alfa min mu kali kosinus alfa masih ditambah gaya dibagi M. Ini pada waktu mesin mobil dihidupkan, kita mencari gaya bagaimana, nah, itu kita harus butuh pengetahuan tentang kerja dan energi. Ya, untuk itu kita lanjutkan untuk mendapatkan F ya, karena faktor F-nya bagaimana cara pengukurannya ya. Maka kita perlu pengetahuan kerja dan energi. Ya, mari kita lanjutkan ya untuk kerja dan energi.
Kita sampai pada kerja dan energi. Usaha dalam kehidupan sehari-hari berarti upaya untuk mencapai suatu tujuan. Usaha dalam pengertian fisika berarti merupakan proses suatu perubahan energi. Sehingga kita beri simbol W sama dengan delta E. Jadi ini bacanya bahwa usaha sama dengan perubahan energi. Jenis energi itu ada beberapa, diantaranya satu ada energi kinetik, di mana energi kinetik itu adalah energi yang terjadi karena gerak benda. Kemudian energi yang lain adalah energi potensial, energi yang terjadi karena beda kedudukan, beda ketinggian. Seperti air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Maka karena perbedaan ketinggian itu terjadi suatu energi potensial. Yang ketiga adalah energi perubahan energi mekanik. Energi mekanik, energi gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Sehingga kalau delta E-nya adalah energi mekanik, maka delta EM 2 dikurangi delta EM 1. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah sama dengan pengurangan energi potensial yang disebut F sama dengan mg. Ya, jadi energi potensial itu tadinya karena ada berat benda yang misalkan yang turun atau jatuh ya kali jarak ketinggian, maka energinya menjadi energi potensial, rumusnya menjadi mg kali h. Jika horizontal, maka energinya adalah gaya kali perpindahan. Ya, jadi gaya itu vektor, perpindahan itu vektor. Jadi kalau gaya dot perpindahan sama dengan usaha atau energi termasuk besaran skalar. Nah, ini yang tadi dikatakan terjadi perubahan energi karena energi mekanik. Kita tulis delta E sama dengan EM2 dikurangi EM1. Ya, usaha sama dengan energi potensial awal dikurangi energi potensial akhir. Jadi kalau awalnya itu sudah tinggi, di sini kita jatuhkan, kan rumusnya seharusnya H1 dikurangi H2, tapi kan terbiasanya adalah H2 dikurangi H1, sehingga di sini ditulis minus. Tapi kalau kita ditulis H1 dikurangi H2, berarti energi potensialnya nilainya positif. Ini karena kebiasaan, jadi kalau angka yang besar, 2 ditaruh depan, sehingga di sini harus berupa tanda. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya berat dengan satuan Joule, di mana G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per detik kuadrat, H1 adalah ketinggian benda mula-mula, dan H2 ketinggian benda setelah bergerak pada saat tertentu. Daya yang diperoleh adalah P, daya itu simbolnya P sama dengan W dibagi T, di mana W-nya itu adalah perubahan energi potensial ini. Bahwa energi kinetik terjadi karena perubahan energi kinetik ya adalah setengah mv kuadrat, maka usaha itu terjadi karena perubahan energi kinetik.
EK2 dikurangi EK1, di mana EK2 itu sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Jadi kalau diringkas, setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ya, atau dikatakan usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ini satuannya juga Joule. Ya. Usaha sama dengan perubahan energi mekanik. Kita gambarkan energi mekanik akhir dikurangi energi mekanik awal. W sama dengan EM2 dikurangi EM1. Sehingga diperoleh perumusan yang lumayan agak panjang, ya. W sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2 min setengah MV1 kuadrat min MGH1. Ya, kita singkat delta EM, di mana delta M adalah perubahan energi mekanik. Satuan usaha adalah Newton meter. Ya, jadi 1 Newton meter itu sama dengan Joule, sama dengan 1 kilogram meter kuadrat dibagi detik kuadrat. 1 Earth sama dengan 10 pangkat min 7 Joule. Kemudian 1 feet labor sama dengan 1,355 Joule. 1 kalori sama dengan 4,186 Joule. Ya, di mana daya sama dengan W, di mana W itu adalah usaha dibagi waktu. Nah, ini untuk kalori ini tambahan satu lagi, yaitu bahwa yang dimaksud kalor yang ini, kalor adalah energi yang terjadi karena beda suhu. Yaitu Q sama dengan M, massa zat, satuan kilogram, C, kalor jenis zat, Joule, kilogram Kelvin, dan T2 min T1 adalah perubahan suhunya. Ini perlu berhati-hati, kalor jenis zat ini satuannya kadang-kadang di sini kilojoule, terkadang-kadang ini bukan Kelvin tapi derajat Celcius. Jadi kalau kita mau menghitung, ya, jadi berhati-hati tentang kalor jenis zatnya. Nah, ini usaha apabila benda berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak S, maka energinya adalah F kali S, ya, gaya kali S. Jadi karena benda itu menggunakan kecepatan perpindahannya, maka bisa usaha sama dengan energi kinetik pada keadaan 2 dikurangi energi kinetik mula-mula. Jadi posisi di sini dikurangi posisi awalnya. Dan jika gayanya membentuk suatu sudut, misalkan sudut theta, maka biasa ya kita proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y ini, maka yang kita pakai pada sumbu X karena sumbu Y-nya tidak bergerak, maka W sama dengan, di mana W bukan berat ya, tapi usaha ini, sama dengan F cosinus theta kali S. Ya, demikian penjelasan tentang kinematika, dinamika benda, dan kerja energi dan daya. Barangkali ada pertanyaan? Ya, cukup. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada?
Cukup. Tidak ada, Pak. Cukup. Ada. Ya kalau tidak ada kita cukupkan sekian saja. Ya, Iya, Pak. nanti ujiannya dari bab 1 yaitu tentang besaran dan satuan sampai ke besaran vektor ya. Vektor dan skalar. Kemudian soal berikutnya tentang kinematika benda kita ambil dari salah satu perumusannya ya, misalkan tentang gerak lurus berubah beraturan. Jadi ngambil salah satu rumus itu untuk soal yang kedua, dan untuk soal yang ketiga kisi-kisinya itu dinamika benda, kita ambil dari hukum 1 dan hukum 2 Newton saja terlebih dulu. Ya, Iya, ya Pak. itu pada bidang datar dan bidang miring. Tadi ada contohnya ya caranya. Nilai-nilainya diketahui. Kemudian yang keempat yaitu memadukan. Tapi memadukan ini bukan memadukan gerak. Kalau memadukan gerak kan berupa gerak parabola ya. Tadi memadukan perumusan antara gerak melingkar beraturan dengan dinamika gerak, yaitu dengan hukum Newton hukum Newton 1 dan 2. Menghasilkan sama kan berupa lengkungan ya. Kalau memadu gerak tadi gerak horizontal dengan gerak vertikal tadi kan lingkaran gitu ya. Tapi kalau gerak melingkar dengan dengan gaya hukum Newton 1 dan 2 menghasilkan lengkungan tapi belokan gitu ya, belokan jalan. Ya, untuk tugas itu. Dan kemudian yang kelima kerja dan energi. Ya, kerja dan energi nanti diambil salah satu dari tadi rumus-rumus energi kinetik, energi potensial, terus kemudian energi mekanik ya. Ada energi lagi yang gaya kali perpindahan. Yes, cuman itu saja ya yang untuk kisi-kisinya untuk UTS ini. Pak, berarti ini pertemuan terakhir ya, Pak? Apa nanti kalau ada kesempatan bisa dilanjutkan. Ini tambah 7 masih ada tanggal berapa? 26. Oh iya, ujian tanggal 30 ya. Ya, diharapkan ini saya rekam untuk nanti dikaji kembali. Kita tutup dulu ya. Ini kita tutup dulu untuk rekamannya. Jadi sampai di sini terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.